Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam demokrasi, salam perjuangan. Halo semua, perkenalkan nama saya Lailatul Oktavia Rahmanani, biasa dipanggil Laila maupun Okta. Saya merupakan mahasiswa baru Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura tahun 2025. Asal sekolah saya SMK BGRI 1 Jombang yang bertempat di daerah saya yaitu Kota Jombang. Sebelumnya, saya membuat video ini bertujuan untuk menyampaikan orasi yang bertema tentang kebebasan bersuara atau ditangkap karena kata, refleksi mahasiswa di tengah demokrasi yang terkekang. Kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. Izinkan saya di sini bukan hanya sebagai seorang mahasiswa, tapi sebagai suara yang mencoba bertahan di tengah kebisingan ketidakadilan. Suara yang mungkin kecil, namun tidak akan pernah diam, karena hari ini kita harus bertanya bersama. Masihkah kita benar-benar merdeka untuk bersuara? Ataukah setiap kata yang keluar dari mulut mahasiswa kini sedang dalam pengawasan? Hak yang kini perlu dipertanyakan. Konstitusi kita jelas. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi realitas hari ini, apa yang terjadi? Seseorang bisa ditangkap karena sebuah unggahan. Seseorang aktivis bisa dibungkam karena orasi. Bahkan mahasiswa yang selama ini dikenal sebagai penjaga nurani bangsa mulai dipaksa diam karena takut dibidik oleh pasal karet. Inilah ironi demokrasi kita. Ketika rakyat diberi panggung untuk bersuara, tapi mikrofon justru dimatikan ketika suara itu mulai mengkritik kekuasaan. Bukan hanya akademis, tapi agen perubahan. Saudara-saudariku sekalian, menjadi mahasiswa bukan hanya soal mengejar IPK tinggi, bukan hanya soal absen kuliah dan tugas yang menumpuk, tapi kita juga memikul peran penting sebagai pengontrol sosial, penyambung lidah rakyat, dan penerus reformasi. Kita belajar sejarah. 1966, mahasiswa menggulingkan rezim Orde Lama. 1998, mahasiswa menjadi garda depan reformasi, menjatuhkan Orde Baru. Tapi hari ini justru mahasiswa yang mulai dibungkam. Ketika kita bicara kebijakan yang tidak pro rakyat, kita dituduh menyebar kebencian. Ketika kita menolak ketidakadilan, kita disebut makar. Pertanyaannya adalah, apakah ini demokrasi yang dulu kita perjuangkan? Demokrasi yang terkekang. Siapa yang diuntungkan? Kawan-kawan, demokrasi seharusnya hidup dalam ruang yang terbuka. Tapi hari ini, demokrasi kita sekarat karena terlalu banyak pagar-pagar pembatas. Muncul istilah pasal karet. Pasal-pasal yang lentur seperti karet bisa ditarik kemana saja tergantung siapa yang berkuasa. Pasal-pasal yang tidak berpihak pada keadilan, tapi pada ketakutan. Apakah demokrasi kita hari ini benar-benar demokrasi? Atau hanya ilusi? Demokrasi yang dibungkus dengan media propaganda. Demokrasi yang berpura-pura mendengarkan, padahal menyiapkan borgol untuk yang berani bersuara. Saudara-saudariku, saat suara kita mulai dianggap ancaman, saat pendapat kita mulai dianggap pelanggaran hukum, maka itulah saatnya kita bertanya, apakah kita masih ingin menjadi generasi pembebas atau justru generasi yang pasrah dan penakut? Jika hari ini kita diam, maka esok kita akan dipaksa untuk tunduk. Jika hari ini kita tidak bersuara, maka esok generasi setelah kita akan mewarisi ketakutan dan bukan keberanian. Seorang bijak pernah berkata, kebebasan itu bukan diberikan, tapi diperjuangkan. Dan perjuangan itu tidak pernah mudah. Hari ini, saya tidak mengajak untuk memberontak. Saya tidak mengajak untuk mencaci, tapi saya mengajak untuk sadar
bahwa mahasiswa bukan hanya pemanis kampus, tapi penjaga akal sehat bangsa. Kita harus berani mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat, menyuarakan aspirasi dari pelosok negeri yang tak terdengar, menjadi jembatan antara suara yang dibungkam dan dunia yang pura-pura tidak mendengar. Karena bila bukan kita, siapa lagi? Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang berani berjuang. Kawan-kawan seperjuangan, hari ini kita boleh dianggap kecil, dianggap remeh, dianggap tak punya kuasa. Tapi sejarah selalu membuktikan perubahan yang besar selalu dimulai dari suara-suara kecil yang tak pernah diam. Maka itu, jangan takut untuk bersuara. Jangan takut untuk berbeda pendapat. Jangan takut untuk berdiri di sisi kebenaran meskipun itu membuatmu sendiri. Karena lebih baik ditangkap karena berkata benar daripada dibebaskan karena diam atas ketidakadilan. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.